Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya doakan insya Allah dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin pada saat ini ada di antara saudara-saudari yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai 4 alasan sholat tahajud banyak tidak dikerjakan umat Islam. 4 alasan sholat tahajud banyak tidak dikerjakan umat Islam. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan setiap sepertiga malam. Amalan mulia ini selalu dikerjakan Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan sholat tahajud bagi Rasulullah dijadikan sebagai sebuah kewajiban yang tidak pernah ditinggalkannya. Begitu pentingnya sholat sunnah ini sehingga kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bengkak karena lamanya berdiri menegakkan sholat tahajud hingga subuh. Rasulullah yang sudah terjamin tempatnya di surga saja masih melaksanakan sholat tahajud. Namun mengapa kita sebagai kaum muslimin masih banyak yang bermalas-malasan bahkan tidak pernah menunaikannya? Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, ada 4 alasan mengapa masih banyak umat Islam yang sulit mengerjakan sholat tahajud. Dan poin yang terakhir sangatlah mengerikan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang pertama, penyebab alasan mengapa masih banyak umat Islam tidak mengerjakan sholat tahajud. Yang pertama, sulit untuk bangun. Nah, saudara-saudariku, sholat tahajud dilaksanakan pada sepertiga malam. Banyak orang yang sudah dalam kondisi terlelap pada waktu tersebut hingga melewatkan waktu sholat tahajud dan baru terbangun di saat subuh. Lalu alasan yang kedua yaitu karena malas.
Ada juga yang terbangun ketika sepertiga malam, entah karena apa, namun mereka merasa malas untuk sekedar beranjak dari kasur dan memilih untuk merubah posisi dan kembali tidur. Hal ini bisa juga terjadi karena pemahaman tentang sholat tahajud masih minim, tidak tahu manfaat tentang sholat sunnah ini, sehingga timbullah rasa malas tersebut. Lalu alasan yang ketiga, yaitu kelelahan mengejar dunia. Seseorang yang hanya ada di dunia, seseorang yang hanya ada dunia di hatinya akan terluput dari mengejar pahala akhirat. Mereka akan mementingkan kehidupan duniawi yang jelas-jelas menguntungkan daripada melaksanakan ibadah untuk hari akhirat yang tidak terlihat hasilnya saat ini juga. Oleh karena itu, jangan sampai hal ini menjadi alasan kita untuk tidak mengerjakan sholat tahajud. Lalu alasan yang keempat, Allah tidak ingin Anda menemuinya. Nah, saudara-saudari yang muliakan Allah, pernahkah Anda tidak ingin bertemu dengan seseorang, entah karena membencinya, tidak suka melihat kehadirannya, atau alasan lainnya yang berkonotasi negatif? Astaghfirullahalazim. Jangan-jangan Anda berat sekali melaksanakan sholat tahajud karena Allah tidak mau Anda menjumpainya, sehingga Allah membiarkan Anda terlelap dalam tidur panjang. Sungguh ini adalah alasan yang paling mengerikan di antara semua alasan yang ada. Akan tetapi, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, jika Anda bertaubat dan memohon ampunannya, ketahuilah bahwa rahmat dan pengampunan Allah lebih besar dari dosa-dosa Anda sekalipun memenuhi seisi bumi. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, selain itu perlu kita ketahui bahwa jika Anda melaksanakan sholat tahajud akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Di antaranya adalah Allah akan mengangkat hambanya yang mengerjakan sholat sunnah ini ke tempat yang terpuji, termasuk golongan yang paling takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan rahmatnya. Selanjutnya, pada waktu sholat tahajud tersebut merupakan waktu doa dikabulkan dan dosa diampuni Allah. Maka dari itu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk membiasakan mengerjakan sholat sunnah yang satu ini di sepertiga malam terakhir. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan hidayah, selalu diberikan kemudahan untuk senantiasa istiqomah mengerjakan sholat sunnah tahajud, yang mana pahalanya, manfaatnya sangatlah besar bagi diri kita, yaitu Allah akan mengangkat kita ke tempat kedudukan yang mulia dan terpuji. Mudah-mudahan apa yang kita bahas saat ini, yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.